Halo teman-teman semua, saya Silva dari Lab Pemrograman. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang percabangan if. Percabangan adalah suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi di mana pemilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu. Ada sebuah contoh. Jika ingin menonton film di bioskop, maka saya harus memiliki tiket. Dalam kasus ini, ada sebuah kondisi yang harus terpenuhi agar saya bisa menonton film di bioskop, yaitu memiliki tiket. Jika saya memiliki tiket, maka saya bisa menonton film di bioskop. Contoh keduanya, jika cuaca mendung, maka saya membawa payung. Cuaca mendung merupakan kondisi yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan aksi saya membawa payung. Ini ya. Jika cuaca mendungnya bernilai true atau jika cuaca mendungnya bernilai benar, maka aksi saya membawa payung akan dilakukan. Kita langsung masuk ke struktur if satu kondisi. Kayak gini struktur if satu kondisi. Jika kondisi yang di dalam kurung ini bernilai benar, maka jalanin statement yang ada di dalam blok percabangannya. Yang ini, yang pernyataan 1, pernyataan 2 ini. Saya ulang ya, jika kondisi bernilai benar, maka jalanin statement yang ada di blok percabangannya. Yang di dalam blok kurung kerawal ini, yang akan dijalanin. Kita juga bisa menyingkat penulisan if kayak gini. Tapi syaratnya, hanya jika statement yang akan dieksekusi itu hanya satu baris. Kita nggak perlu menggunakan kurung kurawal juga nggak apa-apa. Tapi kalau pernyataan yang dijalani lebih dari sebaris kayak gini, kita wajib menggunakan kurung kurawal. Kita langsung masuk aja ke programnya ya teman-teman, biar langsung paham. Di sini kita deklarasikan variabel usia tipe datanya integer. Terus kita minta user untuk menginputkan usianya. Masuk ke blok percabangan. Jika usia kurang dari 17, maka tampilin Anda tidak diperkenankan menonton. Usia ini dari mana? Dari yang udah diinputkan user di sini. Kan user menginputkan usia. Nah, ini disimpan di variabel usia. Jadi, kondisinya tuh yang ini. Jika usia yang tadi diinputkan user kurang dari 17, maka tampilin Anda tidak diperkenankan menonton. Kita running aja biar kelihatan hasilnya ya. Misalnya kita coba 14. Dia akan menampilkan Anda tidak diperkenankan menonton. Karena kondisi ini bernilai benar. 14 kan kurang dari 17, iya kan? Makanya dia tampil Anda tidak diperkenankan menonton. Seandainya kalau kita inputkan lebih dari 17, misalnya 20. Nah, di sini kosong, dia tidak tampilin apa-apa. Karena kondisinya bernilai false. 20 kurang dari 17. Apakah 20 kurang dari 17? Kan enggak. Makanya blok percabangan ini diabaikan. Terus dia ke return 0. Makanya di sini dia kosong, enggak nampilin apa-apa. Programnya enggak error, programnya tetap jalan. Cuman outputannya kosong, enggak nampilin apa-apa. Gitu. Kita juga bisa menggunakan operator logika, yang operator OR dan operator AND ini.
Kita buat satu contoh yang menggunakan operator logika ya. Kita copy aja ya biar cepat. Nah, di sini kita deklarasikan variabel bilangan tipe datanya integer untuk menampung inputan user yang bilangan bulat ini. Terus variabel huruf tipe datanya char untuk menampung yang ini. Setelah itu kita meminta user untuk menginputkan bilangan bulat. Jika bilangan lebih dari 0 dan bilangan kurang dari 10, maka jalanin yang blok ini. Setelah itu dia masuk ke sini. Dia lanjut ke sini. Terus di sini kita meminta user untuk menginputkan huruf. Jika yang user inputkan salah satu dari sini bernilai benar, maka blok ini akan dijalanin. Kita coba running biar kelihatan hasilnya. Masukkan bilangan bulat. Misalnya kita masukin 5. 5 kan lebih dari 0 dan kurang dari 10. Kita enter. Nah, maka akan tampil 5 lebih dari 0 dan kurang dari 10. Terus kita diminta memasukkan huruf. Kita masukin I kecil. I merupakan salah satu huruf vokal. Jadi outputannya kayak gini teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan operator dan, itu kedua kondisi yang di sini sama yang di sini tuh harus terpenuhi dua-duanya. Baru bisa menjalanin yang di dalam bloknya, blok percabangan ini. Kalau kita menggunakan operator OR, salah satu dari kondisi ini jika terpenuhi, maka bisa menjalanin ini. Gitu. Coba kita tes ya. Kalau yang bilangan bulat ini kita inputin 20. 20 kan lebih dari 0. Ini benar kan? Yang kondisi ini benar. Dia terpenuhi. Tapi 20 lebih dari 10. Jadi kondisi ini kan nggak terpenuhi. Kita lihat apa yang terjadi. Nah,
dia nggak jalanin yang ini. Dia nggak nampilin lebih dari 0 dan kurang dari 10 karena salah satu kondisi yang ini nggak terpenuhi. Terus kita masukin yang huruf lagi. A. Dia akan tetap tampil karena kita menggunakan operator OR. Salah satu dari kondisi ini jika terpenuhi, maka akan nampilin yang ini, yang blok di dalamnya ini. Gitu. Gitu perbedaannya menggunakan operator dan menggunakan operator OR. Kalau operator dan, semua kondisi yang ditaruh di situ, semua kondisi yang ada di sini itu harus terpenuhi. Kalau OR, salah satunya jika terpenuhi, maka tetap bisa jalan, tetap bisa nampilin yang ini. Gitu. Setelah memahami struktur if satu kondisi, ada lagi nih struktur if dua kondisi. Kalau di struktur if satu kondisi kan itu hanya ada blok if. Nah, blok if ini akan dijalanin ketika kondisinya bernilai benar atau jika kondisinya ini terpenuhi. Terus gimana kalau kondisinya nggak terpenuhi? Seperti yang udah kita coba kan, outputnya tuh nggak nampilin apa-apa. Nah, struktur if dua kondisi ini kasih kita solusi. Jadi ketika kondisi yang ini nggak terpenuhi, maka dia akan ke blok else, terus nampilin statement yang ada di dalam blok else. Jadi intinya gini, jika kondisi yang ini nggak terpenuhi, dia akan ke sini. Jadi dia nampilin pernyataan yang ada di blok else. Blok if ini akan nampilin ketika kondisinya terpenuhi, sedangkan blok else akan nampilin ketika kondisinya tidak terpenuhi. Gitu. Agar lebih paham, kita langsung aja menuju ke programnya. Oke, kita gunakan contoh yang usia tadi ya. Ini kan ketika kita running, kita masukin 14, dia nampilin Anda tidak diperkenankan menonton. Karena kondisinya di sini bernilai benar, 14 kurang dari 17. Maka nampilin Anda tidak diperkenankan menonton. Coba kalau kita masukin 20. Nah, di sini kan kosong. Nggak nampilin apa-apa. Kita akan tangani nih, menggunakan struktur if dua kondisi. Nah, kita tambahin else, cout, Anda diperkenankan menonton. Kayak gini. Kita running. Kita masukin 14. Oke, dia masuk ke blok if ya. Anda tidak diperkenankan menonton. Kita running lagi. Kita masukin berapa? 20. Anda diperkenankan menonton. Jadi, ketika kondisi di if ini, yang ini nggak terpenuhi, dia akan ke sini, ke else. Jadi dia nampilin yang ada di blok else ini. Nih. Kan 20 kurang dari 17, kan enggak. 20 kan lebih dari 17. Makanya kondisinya ini enggak terpenuhi. Terus dia ke else. Jadinya Anda diperkenankan nonton, gitu. Atau kita buat contoh lain. Misalnya, inputan nilai. If nilai lebih dari sama dengan 80, cout Anda lulus. Else cout silahkan coba lagi. Gini aja ya.
Coba kita running. Masukkan nilai Anda. Kita pertama masukin 90. 90, apakah 90 lebih dari sama dengan 80? Iya kan? Kita enter, Anda lulus. Karena kondisinya ini terpenuhi, 90 lebih dari sama dengan 80. Tapi ketika kita masukin kurang dari 80, misalnya 65, silahkan coba lagi. Jadi 65 kan kurang dari 80 ya. Jadi kondisinya ini nggak terpenuhi. Dia akan masuk ke blok else ini dan nampilin silahkan coba lagi. Kayak gini. Nah, habis itu ada struktur if 3 kondisi. Strukturnya kayak gini. Jadi if, else if, terus else. Else if-nya ini tergantung kebutuhan ya. Mau berapa, jadi tergantung kebutuhan dari program yang teman-teman buat. Jadi misalnya di blok if sini kondisinya nggak terpenuhi, dia akan ngecek ke bawah sini. Apakah di bawah sini kondisinya terpenuhi? Kalau enggak, dia ngecek ke bawah sini lagi. Gitu. Jadi dia bisa menyisipkan satu atau lebih kondisi, tergantung program yang ingin kita buat. Kita langsung aja ke bentuk programnya ya. Misalnya kita mau buat program bilangan bulat lagi. Masukkan bilangan bulat. If bilangan kurang dari 0, cout. Kalau bilangan kurang dari 0 itu kan berarti bilangan negatif ya. Adalah bilangan negatif. Else if bil lebih dari 0 adalah bilangan positif. Else running. Misalnya kita masukin apa nih? 2. Dia masuk ke 2 adalah bilangan positif. Dia masuk ke mana? Ke else if ini kan. Jadi di bab sebelumnya kan udah dijelasin kalau C++ itu program yang prosedural, yang terstruktur dari atas ke bawah. Jadi pertama tuh pas user inputkan bilangan, pas user inputkan 2 ini, dia dicek dulu di if sini. Dia dicek, apakah 2 kurang dari 0? Kan enggak, makanya blok if ini enggak dijalanin. Terus dia ke else if. Apakah 2 lebih dari 0? Iya kan? Makanya dia jalanin yang blok else if yang ini. Yang ini. Nampilin bilangan adalah bilangan positif. Coba kalau kita masukin yang kurang dari 0. Dia akan masuk ke blok if ya. Karena kan di sini kondisinya bilangan kurang dari 0. Jadi waktu user inputkan -1, kondisi ini terpenuhi. Makanya dia masuk ke sini. Misalnya kalau kita masukin 0. Nah, dia masuk ke bagian else-nya. Karena waktu dicek di if sini, apakah 0 kurang dari 0? Enggak. Terus dia ke else if, dicek lagi. Apakah 0 lebih dari 0? Enggak. Makanya
Dia masuk ke else dan langsung menampilkan Anda memasukkan bilangan 0.